Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang sumber hukum dagang yang terkodifikasi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mau memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Arfan Rahmatika dengan NPM 241000073. Nama saya Raden Satria Putra Soehardo dengan NPM 241000066. Perkenalkan, nama saya Rizky Samsul Bakri dengan NPM 241000065. Nah, pada kesempatan kali ini kita di sini mau, ya seperti yang saya bilang tadi, mau membahas sumber hukum dagang yang terkodifikasi. Nah, berdasarkan yang kalian tahu, apa sih sumber hukum dagang yang terkodifikasi itu? Jadi, kodifikasi itu sendiri adalah proses pembukuan berbagai peraturan perundang-undangan yang satu jenis dan saling berkaitan menjadi satu kitab hukum yang sistematis dan terstruktur. Nah, kalau gitu, ada apa aja sih sumber hukum dagang yang terkodifikasi itu? Jadi sumber hukum dagang di Indonesia yang terkodifikasi itu ada dua, ada KUHD dan BW. Kenapa BW bisa jadi sumber hukum dagang yang terkodifikasi? Hukum dagang masuk dalam KUH Perdata dalam buku 3 tentang peringkatan yang mengatur urusan perniagaan dan segala kegiatan bisnis serta jual beli antara subjek hukum, baik manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum dengan badan hukum. Nah, sekarang apa sih tujuannya KUHD itu dikodifikasi? Jadi singkatnya, KUHD dikodifikasi itu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang dagang yang terstruktur, memberikan kepastian hukum, dan mengatur aktivitas perdagangan dalam satu kerangka undang-undang tertulis. Nah, jadi kalau gitu, alasan utamanya KUHD dikodifikasi itu apa? Alasan KUHD yang dikodifikasi itu ada 4. Yang pertama, adopsi dari sistem hukum Belanda. Dan yang kedua, perlunya kesatuan hukum, menciptakan kepastian hukum, dan menyesuaikan dengan perkembangan bisnis. Kapan sih KUHD itu pertama kali dikodifikasi? KUHD tersebut pertama kali dikodifikasi pada tanggal 30 April tahun 1847. Terus mulai berlakunya juga tanggal 1 Mei 1848 di Hindia Belanda. Nah, dari tadi kan kita ngomongin hukum dagang yang terkodifikasi. Kalau ada yang terkodifikasi, berarti ada yang tidak terkodifikasi. Nah, Betul. sekarang apa sih bedanya sumber hukum dagang yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi? Perbedaan utamanya antara hukum dagang yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi terletak pada bentuk dan sumbernya. Hukum yang terkodifikasi disusun secara sistematis dalam satu atau beberapa kitab undang-undang, sedangkan hukum yang tidak terkodifikasi berasal dari berbagai sumber yang terpisah dan tidak terstruktur. Gitu. Baik, jadi segitu aja pembahasan dari kita tentang sumber hukum dagang yang terkodifikasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Nabi Adam mana itu? Ada orang Adam Idris. ayo orang kan tinggal di situ. Udahan mulai. Yes. Oke, salam dulu. Jadi salamnya ada barang atau kemana? Salam nama bareng cuy. Tahun bareng bakal aja jadi bom kita suara Tapi berapa? Assalamualaikum, kan orang yang salah. Asal ya. Ayo, Kelompok selapan ya. Sabar. Bener. Siapa? Oke, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 9. Berarti iya Arfa. Itu ngomong. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah. Udah pas ngedit aja saya. Nah, jadi segitu saja. Baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.